Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang strategi proses manajemen dalam strategi. Perkenalkan, nama saya Danis Putri Kinanti. Saya Febriul Fadilah. Apa sih proses manajemen strategi? Proses manajemen strategi adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan jangka panjangnya. Proses ini melibatkan serangkaian aktivitas yang membantu organisasi mengidentifikasi arah yang tepat dan mengambil keputusan yang informasional dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu ada proses manajemen menurut para ahli. Menurut Whelan and Hanger 2008, manajemen strategi adalah kumpulan tindakan, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh perusahaan yang menentukan kinerjanya dalam jangka panjang. Manajemen strategi yang baik akan memungkinkan organisasi untuk melaksanakan strateginya melalui perencanaan program, proses budgeting, sistematik manajemen kinerja, dan perubahan struktur organisasi, manajemen program, dan proyek. Selanjutnya, menurut tahun 1999, Fit 20, yaitu strategi adalah dalam manajemen organisasi berarti merencanakan besar yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang dan berbagai sasaran yang terkait. Rencana ini harus dibuat sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam konteks persaingan. Lalu di sini ada 5 elemen dasar proses manajemen strategi. Elemen utama proses manajemen strategi dapat dijelaskan berdasarkan konsep manajemen strategi dan gambaran modul Hanger dan Whelan. Untuk kesuksesan perusahaan, strategi berkorelasi erat, berkelanjutan, dan dengan baik. Secara khusus, pelaksanaan sangat berbeda antar perusahaan. Manajemen strategi dimulai di salah satu atau semua tingkat hierarki organisasi. Yang pertama itu menetapkan visi dan misi dan tujuan. Yang kedua, pemantauan lingkungan. Yang ketiga, perumusan strategi. Yang keempat, pelaksana strategi. Dan yang terakhir itu, yang kelima, evaluasi dan pengendalian. Selanjutnya ada aplikasi manajemen strategik. Apa sih aplikasi manajemen strategik dalam bisnis? Jadi, aplikasi manajemen strategik dalam bisnis adalah penerapan prinsip dan metode manajemen strategis untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dalam jangka panjang. Proses ini menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, baik internal seperti antar departemen maupun eksternal seperti mitra bisnis dan pelanggan. Kolaborasi ini memungkinkan penggabungan sumber daya, keahlian, dan perspektif yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih terkoordinasi, adaptif, dan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Selanjutnya ada sinergi dalam perencanaan strategik. Sinergi dalam perencanaan strategik memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan kualitas pengambilan keputusan, efisiensi alokasi sumber daya, serta pencegahan konflik internal. Komunikasi yang terbuka antar tim juga memperkuat pemahaman bersama terhadap tujuan organisasi dan mempercepat respon terhadap perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, penguasaan teori manajemen strategik menjadi sangat penting bagi manajemen masa kini dan masa depan, baik di sektor bisnis, publik, maupun organisasi non-profit menurut Siagian 1995. Keunggulan dari kompetitif itu adalah kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai lebih dibandingkan pesaing, sehingga memperoleh posisi unggul di pasar. Organisasi dikatakan menjadi keunggulan kompetitif jika yang pertama itu menawarkan produk atau jasa dengan nilai yang lebih tinggi atau mampu menghasilkan
dengan biaya yang lebih rendah dibanding pesaing. Ciri-cirinya dalam keunggulan kompetitif itu apa aja? Yang pertama itu sulit ditiru oleh pesaing. Yang kedua, memberikan manfaat nyata bagi pelanggan. Yang ketiga, berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan profitabilitas dan pangsa pasar. Selanjutnya itu ada model keunggulan kompetitif. Model keunggulan kompetitif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada model industrial organization yang terbagi menjadi fokus pada struktur industri eksternal, strategi ditentukan oleh daya tarik industri. Contohnya itu seperti analisis 5 kekuatan pasar yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya itu yang kedua ada model RBV atau yang biasa disebut resource based view, yaitu fokus pada sumber daya internal unik seperti valuable, rare, intimable, dan non-substitutable. Contohnya itu Apple unggul karena inovasi dari brandnya itu sendiri. Yang ketiga itu ada model gerilya, yaitu lingkungan bisnis cepat berubah, strategi fleksibel dan adaptif. Contohnya itu seperti startup, teknologi yang cepat, pivot saat tren berubah. Selanjutnya ada 3 strategi umum dalam manajemen strategi. Yang pertama itu product leadership, yang berfokus pada inovatif dan berkualitas tinggi. Contohnya itu seperti Apple dan Tesla. Yang kedua ada operational excellence, yang berarti fokus pada efisiensi dan biaya rendah. Contohnya Walmart atau McDonald's. Yang ketiga itu customer intimacy, yang berfokus pada pemahaman dan personalisasi kebutuhan pelanggan. Contohnya seperti Amazon dan Ritz-Carlton. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis keunggulan kompetitif. Yang pertama, superiority in price, nilai yang lebih tinggi dibanding harga, bukan sekedar murah. Yang kedua, superiority in quality and design, produk berkualitas dan desain unggul untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang ketiga ada superiority in innovation, inovasi terus-menerus dalam produk, layanan, dan proses. Yang keempat itu ada brand recognition dan reputation, merek yang dikenal luas dan reputasi baik menjadi pembeda utama. Yang kelima ada effective marketing dan promotion, strategi pemasaran yang menarik dan mampu menjangkau pasar dengan efektif. Yang keenam ada cost efficiency and operational excellence, operasional hemat biaya dan efisien meningkatkan daya saing. Yang ketujuh ada strong intellectual property, perlindungan melalui hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual lainnya. Yang ke-8 ada wide distribution network, yaitu jangkauan pasar yang luas dengan distribusi efisien. Yang ke-9 ada strong supplier relationship, yaitu hubungan yang baik dengan mitra bisnis dan pemasok. Yang ke-10 ada customization dan personalization, produk yang dapat disesuaikan secara personal meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir itu ada sustainability and social responsibility, yaitu komponen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya itu ada formulasi strategi dalam bisnis yang akan dibacakan oleh Feby. Apa saja sih formulasi strategis dalam bisnis? Yang pertama itu menjadi objektif, visi dan misi yang jelas sebagai arah strategis. Yang kedua, sederhana dan terfokus, yaitu fokus menghindari penyebaran sumber daya. Yang ketiga, fokus pada pasar menguntungkan, yaitu pilih segmen pasar dengan potensi terbaik. Yang keempat, kembangkan rencana pemasaran, seperti rencana pemasaran yang sistematis dan terukur. Manajemen tenaga kerja efektif, yaitu tim kerja yang kompeten dan termotivasi. Selanjutnya ada catatan keuangan yang jelas, yaitu data akuntansi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Lalu jangan boros kas, yaitu likuiditas harus dijaga dengan manajemen kas yang bijak. Dan hindari perangkap pertumbuhan cepat, seperti tumbuh dengan tercana agar tidak kewalahan.
Selanjutnya, pahami seluruh fase bisnis seperti holistik dari produksi hingga layanan purna jual. Dan yang terakhir yaitu rencana ke depan, seperti strategi jangka pendek dan jangka panjang disusun dengan seimbang. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang kita jelaskan tadi, yaitu strategi dalam proses manajemen strategik penting untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat mencapainya melalui keunggulan harga, kualitas, inovasi, dan efisiensi serta hubungan dengan pelanggan dan mitra 3 model strategi, yaitu yang tadi sudah disebutkan seperti IO, RBV, dan gerilya, memberikan pendekatan berbeda dalam meraih keunggulan tersebut. Formulasi strategi yang baik mencakup visi yang jelas, fokus pasar, pengelolaan SDM dan keuangan, serta kesiapan menghadapi pertumbuhan. Dengan memilih strategi seperti product leadership, operational excellence, atau customer intimacy, perusahaan dapat beradaptasi dan bersaing secara efektif di pasar terus berubah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.